Perkenalkan, nama saya Patricia Florence. Nah, saya itu hari ini akan mempresentasikan tentang seperti judulnya, yaitu Jacques Charles. Namun sepertinya sudah siap ya. Jadi kalau misalnya saya cuma ngomong, jelasin apa yang di slide, itu kan boring gitu kan. Jadi maksudnya meningkatkan suasana gitu supaya seru, saya butuh bantuan dari seseorang. Siapa ya? Oselka? Atau coba ya? Atau Rasya? Enggak. Nah, saya tunggu saya akan panggil bala bantuan guest star kita kali ini. Oke, jadi kita perkenalkan guest star kita kali ini yaitu Jacques Charles. Ayo, silakan berikan tepuk tangan yang meriah pada Jacques Charles. Terima kasih. Nama saya Jacques Charles, bukan Jacques Charles, oke? Nah, terima kasih. Beliau sudah meluangkan waktunya beliau untuk membantu menceritakan tentang kisah inspiratif beliau. Semoga dengan kisah ini teman-teman sekini juga bisa terhibur dan terinspirasi. Ya, suatu kehormatan bagi saya juga karena saya sudah lama tidak membagi cerita. Oke, jadi apakah kita siap? Ayo, mari kita mulai. Seperti kata orang Indonesia, tidak kenal maka ya nggak kenal ya. Berarti mari kita perkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama lengkap saya itu Jacques Alexandre César Charles. Oke, saya dari French. Saya lahir di 12 November tahun 1746 dan saya meninggal tahun 1823. 7 April saya umurnya 76, ya. Saya hadir di sini di tempat ini, hebat kan? Oke, jadi istri saya itu adalah Julie François. Oh ya Pak, saya dengar kalau misalnya beliau itu ternyata menikahnya seseorang yang 37 tahun umurnya lebih muda dari Bapak ya? Ya walaupun saya umurnya 58 kan, tapi kalau kita menghitung pakai matematika itu umurnya masih legal ya. Terus juga dia kan cantik ya kan, nggak apa-apa kan, itu kan zaman dahulu, jadi nggak apa-apa. Next one aja. Oke. Sebentar. Berarti ya saya itu orangnya private, jadi saya tidak suka membagi-bagikan tentang masa lalu saya seperti itu, seperti masa kecil saya. Jadi beliau pekerjaan apa saja yang beliau pernah lakukan seumur hidup beliau? Saya pernah menjadi ahli fisika, ahli matematika, saya juga seorang penemu, dan juga saya seorang akademisi sains. Nah, melalui pekerjaan saya, jadi saya itu bisa berkontribusi banyak sekali seumur hidup saya. Seperti saya menulis tentang beberapa artikel tentang listrik karena Benjamin Franklin. Kemudian selanjutnya itu adalah balon cair dan 3 hidrometer. Keempat itu adalah goniometer. Nah, saya saat meresearch tentang beliau tuh saya membaca artikel bahwa ternyata ada seorang yang namanya mirip dengan beliau. Oke, lanjut, kenapa? Ternyata saya dengar bahwa ada seorang yang namanya Charles the Geometer. Nah, itu semua penemuan yang Bapak tadi sebutkan, itu ternyata katanya orang ya, itu penemuannya Charles the Geometer dan bukan punya Bapak. Apa? Tadi juga katanya orang juga, ridiculous sekali. Karena tidak ada fakta yang membuktikan bahwa hal tersebut itu nyata, oke? Jadi jangan percaya hoax. Awas kalian, Oke, kalian jadi lebih tahu kan tentang faktanya bahwa saya itu yang menciptakan semua hal tersebut dan bukan Charles the Geometer. Nah, oke, lanjut. Daripada membahas tentang Charles the Geometer. Oke, jadi pendidikan saya itu zaman dahulu ya sangat minim. Saya hanya tahu metode dasar dan eksperimen sederhana saja. Dulu saya juga pernah bekerja di Prancis dan pernah bekerja di kantor keuangan kota, tetapi tidak lama karena waktu itu terjadi krisis pemerintah. Ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman untuk memahami kisah Jacques Charles, saya membantu untuk membuat sebuah timeline dari lahir sampai meninggalnya Jacques Charles itu sendiri. Yang tahun 1746 beliau lahir. Dan kemudian saya bertemu Benjamin Franklin pada 1779
Selain bertemu dengan Benjamin Franklin, saya juga memikat hati sang raja loh. Kau bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Oke, nextnya itu saya juga terpilih sebagai anggota untuk Royal Academy of Sciences. Nah, kemudian akhirnya beliau menemukan unggas ideal yang beliau juga menikah dan kemudian dilanjut menjadi sebuah presiden kelas di bidang studinya dan juga menjadi pustakawan. Ya, dan akhirnya saya 1823 meninggal. Oke, jadi bertemu dengan idola saya, Benjamin Franklin. Nah, aslinya waktu itu Benjamin Franklin datang ke Prancis sebagai duta dari Amerika Serikat. Nah, aku sangat wow gitu loh sama Benjamin Franklin. Jadi akhirnya 18 bulan kemudian itu ya karena terinspirasi kan mengembangkan suatu hal dan juga melakukan ceramah tentang fisika eksperimental yang diilhami oleh Benjamin Franklin sendiri. Wah, dan juga beliau menjadi mentor saya, tutor saya, dan juga gara-gara itu ceramah saya itu menjadi terkenal dan banyak orang yang menonton ceramah saya itu. Nah, beliau bagaimana dengan hati sang raja seperti itu loh? Itu kenapa bisa? Oh iya, itu karena penemuan saya seperti itu. Jadi selain dianya itu juga pengangkatan sebagai raja, akhirnya King Louis yang ke-14 itu memberikan saya posisi istimewa untuk mengembangkan penelitian saya sendiri itu. Nah, berkat kepintaran saya ini loh, saya akhirnya menjadi anggota untuk Academy of Sciences Royal, Royal. Dan saya juga menjadi seorang profesor yang sangat pintar dalam bidang konservatori seni dan kerajinan di bidang fisika eksperimental. Nah, bagaimana dengan invention yang pertama oleh beliau? Itu kenapa? Wah, waktu itu saya collab ya dengan Nicholas Robert dan akhirnya kita berdua membuat suatu balon hidrogen. Nah, kemudian baru saya membuat hukum Charles. Oke, hukum Charles ini itu bisa dilihat rumus seperti itu. Artinya volume yang ditempati oleh sejumlah gas tertentu itu berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Ya, dan hukum pertama kali ini itu dipublikasi oleh Joseph Louis Gay Lasser. Dan nanti bapak itu juga mengkreditkan saya. Jadi tenang aja, beri curi kayak seperti yang dilakukan oleh filosof yang tadi itu kan, yang dipresentasikan tadi. Tapi untungnya ya tidak dicuri. Nah, akhirnya saya itu bersama dengan ilmuwan lainnya seperti yang menemukan kumpul, hukum filosof itu dan Avogadro itu semuanya dalam gabungan hukum gas ideal. Nah, pertanyaan itu bagaimana sih seseorang bisa menemukan hukum kan? Nah, itu ceritanya waktu itu saya lagi berpikir tentang penerbangan balon. Nah, tapi kita kan butuhnya reaksi eksotermik. Namun ya namanya lupa ya manusia kan. Jadi saya itu lupa untuk melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya pas saat eksperimen tersebut ya lihat balonnya kempis gitu loh. Waduh, itu kenapa ya? Nah, melalui itu akhirnya saya memahami bahwa volumenya itu berbanding lurus dengan suhunya. Nah, itu merupakan cara kerja dari balon udara sendiri. Nah, oke. Contohnya dalam kehidupan nyata, kalau misalnya mikirin rumus itu kan juga hukum kompor, juga kan susah ngapain ya. Ternyata simple guys. Itu tentang roti. Roti. Ya, roti ini ya. Roti itu sangat penting karena roti itu bahan itu bahan utamanya itu ragi. Nah, raginya itu sangat penting karena isinya ragi itu untuk mengembangkan karbon dioksida. Nah, kalau misalnya kita masukin ke oven kan jadi panas kan. Kalau itu jadinya mengembang, kalau mengembang tentunya mengembang gitu kan. Easy. Oke, mari kita coba deh. Silakan dicoba bro. Ya, oke. Iya benar sekali sih, kayak roti itu mengembang lembut sekali ya. Ya kan benar itu. Nah, itu salah satu hukum dari Charles ya.
baca lagi. Yang bagian questionnya. Iya benar. Oke, saya bacakan supaya semua orang bisa ya. Do not use near fire, flame, or pellet light. Do not set on stove or radiator or keep where temperatures exceed from 49 degrees Celsius. Nah, iya itu benar sekali. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita masukin di tempat yang panas, lama-lama bisa